Ya, awal corona itu ya bisa dibilang kita makan tabungan gitu. Saya ingat benar, saya waktu itu tabungan cuma punya beberapa juta. Itu saya bilang ini bismillah lah, mudah-mudahan maksimal 2 bulan kita udah bisa. Kalau awal-awal dulu saya ya door to door gitu. Apalagi awal-awal dulu masih sambil kuliah di kampus itu ya. Saya pakai kebanyakan sampel itu saya pakai. Customer kita dari PT-PT yang besar, BUMN kayak PLN, Pertamina, perusahaan-perusahaan besar ya. Ini juga ada dinas-dinas. Oh ya, ya alhamdulillah kalau dulu ini tempatnya masih ngontrak ya. 3 tahun, 4 tahun yang lalu, 4 tahun lalu lah. Jadi saya di sini sudah 9 tahunan, 4 tahun jalan, 5 tahun ngontrak. Alhamdulillah bisa kita ambil alih gitu ya tempat ini. Jadi sekarang statusnya udah punya sendiri. Ya alhamdulillah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Briandi Rizky Wibowo. Saya owner dari konveksi dan bordir Brian Ing Lampung, dan kita juga ada CV Kurnia Rizky itu yang untuk perusahaan legal standingnya. Kita beralamatkan di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 21, Kota Baru, Bandar Lampung, Tanjung Karang Timur. Kalau latar belakang saya dulu awal mula usaha ini itu dari awal saya lulus sekolah SMA, liburan saya ke Bandung ya cari-cari. Memang dari dulu saya dari kecil kebetulan senang jualan, senang bisnis ya. Jadi lulus SMA saya main ke Bandung, ada kakak di sana, ada teman-temannya juga. Awalnya cari apa nih bisnis yang bisa diolah gitu kan. Kemudian sampai di suatu titik ketemulah kayaknya mau di bidang fashion nih gitu loh. Tadinya awalnya mau arahnya ke apa namanya distro. Dulu lagi musim banget distro ya, kaos-kaos. 2006 atau 2007. Ya, itu awal murah langkah saya di sini. Kemudian ya udah, kalau udah diputuskan ke situ, saya mulai cari siapa nih yang bisa ngajarin saya sih berguru kemana nih. Saya keliling-keliling, ketemu ada beberapa pengusaha yang memang sudah lama berkecimpung di situ, di distro, khususnya konveksi gitu ya, sablon, bordir, jahit, segala macem. Sambil magang dan berguru di sana lah gitu loh. Begitu sudah kira-kira berapa bulan itu saya pulang ke Lampung ya 2007 itulah, itu saya start awal mau masuk kuliah. Jadi saya kuliah sambil jualan jualan baju. Saya kuliah sambil jualan baju. Itu awalnya masih konsep ya kaos-kaos aja, kaos, jaket di sablon gitu. Terus kemudian saya mulai cobalah, kita kayaknya bisa nih jahit sendiri gitu loh. Jadi jahitlah kaos. Saya cari-cari siapa yang bisa jadi tim saya nih, siapa yang bisa cutting bahan, siapa yang bisa jahit, sablon, bordir dan sebagainya, termasuk bahan-bahan di Lampung di mana aja nih gitu kan, jenis-jenis bahan. Dari nol, nggak ada basic ya. Kalau dari orang tua mungkin ada yang ngajarin, tinggal jalan kan. Itu kita emang belajar nol banget, dan memang saya nggak punya modal sama sekali. Jadi bukan megang modal berapa. Jadi saya awal punya jualan itu, saya misalnya dapat proyek bikinan kaos 12 pieces, saya lebihin 1. Nah, 1 itu saya buat sampel. Itu nanti yang saya jual dibuat dipromosi ya, dipromosikan ke yang lain. Ini saya bisa bikin kaos begini nih gitu kan. Karena saya memang dari sekolah itu seneng desain, pakai Corel, pakai Photoshop. Jadi saya buatkan desain. Zaman dulu saya tuh jualannya pakai desain mock up ya, itu yang saya jual. Nah, kemudian didukung dengan sampel tadi itu. Udah jadi desainnya, mana nih bahannya, gue mau lihat gitu. Ternyata yang lain-lain suka, oke.
harganya masuk ya, ya udah oke, lanjut gitu. Karena sambil kuliah masih sambil belajar ya waktu itu ya. Pokoknya keuntungannya cuma untuk istilahnya buat makan siang aja plus bikin sampel udah gitu aja. Awal-awal kan namanya sambil belajar. Itu awal-awal itu ya itu teman sekelas, kemudian nanti kelas-kelas lain udah mulai pada tahu, oh, di situ bisa kaos nih gitu. Kaos, jaket bisa nggak? Jaket bisa gitu. Kemudian sampai kuliah selesai, nah itu saya mulai kuliah ya. Selesai kuliah itu saya kerja. Jadi mau mulai langsung usaha itu kayaknya ya itu dia, kendala di modal itu masih nol banget gitu ya, bukan nggak pegang duit sama sekali. Ya udahlah gitu, gua sambil nabung ilmu, nabung modal, termasuk modalnya ya dalam bentuk ya sampel-sampel, terus katalog bahan, lemari-lemari apa segala macem gitu kan. Jadi saya sambil lulus kuliah itu saya kerja di hotel. Beberapa hotel, saya kerja di beberapa hotel, pindah-pindah. Lumayan lah ya, tapi ya sambil kerja di hotel sambil nyicil gitu. Saya beli alat bordir, alat jahit, segala macam, mesin-mesin, lemari-lemari, ini segala macam gitu. Sampai akhirnya di 2016, kira-kira bulan Oktober, saya ngontrak di sini. Awalnya ya ngontrak sih gitu, ngontrak. Karena memang saya cari tempat yang bisa jualan plus bisa tinggal di situ. Karena emang konveksi ini kan kebanyakan orang juga yang butuh buru-buru dan kita sering lembur ya. Jadi nggak ada jam kerja office hour kalau kerja begini gitu. Kadang kita subuh itu tidur cuma setelah sholat subuh sebentar, lanjut lagi semalaman itu full sampai pagi kalau pas lagi deadline gitu ya. Makanya saya cari tempat yang ini. Makanya 2016 tuh pindah di sini ya dengan segala kalau kesahnya ya, namanya baru usaha banget. Dan nggak lama kemudian itu 2016 itu saya masih sambil ngantor ya. 2019 kalau nggak salah ya, sebelum corona itu saya memutuskan untuk resign. Udahlah, fokus di sini, bismillah aja, karena memang kurang fleksibel juga. Dulu saya ngantor itu di sini ada yang ngurusin, kebanyakan sih masih saudara. Jadi adik-adik sambil yuk ikut bantuin yuk gitu. Nanti kamu sambil belajar, sambil ya tetap kita kasih gaji secara profesional, boleh sambil sama-sama belajar gitu. Banyakan sih saudara, sih adik-adik. Dan setelah itu resign, saya fokus di sini ya. Kemudian qadarullah ya corona gitu. Pas awal-awal corona itu ya subhanallah banget, pokoknya sampai toko aja nggak boleh buka. Awal corona itu ya bisa dibilang kita makan tabungan gitu. Saya ingat benar, saya waktu itu tabungan cuma punya beberapa juta. Itu saya bilang ini bismillah lah, mudah-mudahan maksimal 2 bulan kita udah bisa. Karena kan waktu itu kayaknya nggak ada harapan benar, karena ya pembatasan banget kan waktu itu ya. Bahkan saya sempat kucing-kucingan tuh, ada orang pesan online mau datang ngambil barang aja, kalau udah di depan WA nih, nanti saya bukain, tutup lagi gitu. Itu sampai segitunya di corona ya. Walaupun memprihatinkan kondisi waktu itu ya, tapi alhamdulillah ada aja sih rezeki kan Allah yang kasih ya. Setahun itu ya udah mulai bisa beradaptasi lah. Nah itu di situ saya ada beberapa adaptasi di bisnis. Awalnya itu kan memang konveksi ini kan kita minimal quantity 12 ya kan, karena emang bahan apa segala macam itu memang lumayan mahal, jadi kita minimal 12. Nah gara-gara corona itu ya boro-boro 12 ya kan. Ya istilahnya bordir satu pieces, istilahnya lu pesen setengah pieces pun saya bikinin gitu ya. Yang penting dapat ya buat
ya lumayan lah buat beli beras setengah kilo, lumayan lah gitu. Waktu itu sampai begitu mikirnya, karena emang pas kebetulan baru buka, belum stabil karena baru resign. Saya baru ya ngomplitin toko, tabungan cuma sedikit. Kita kan gak ada yang tahu corona tiba-tiba kan. Ya itu, tapi ya alhamdulillahnya bisa survive karena kalau prinsip kerja saya itu yang penting kita memegang prinsip ini, insya Allah rezeki pasti ada. Kalau prinsip saya tuh ada 3+1, benar, cukup, dan sesuai janji gitu. Jadi plus satu lagi tanggung jawab gitu. Jadi benar tuh maksudnya ya orang pesen kemeja ya dibikinkan kemeja, jangan dibikinin kaos ya kan gitu loh. Kurup itu cukup, itu ya kurup itu cukup jumlahnya. Orang pesen 10 ya jangan dibikinin 9 gitu. Cukup. Yang terakhir sesuai janji itu, kalau kita deadline-nya seminggu ya seminggu, kecuali kalau misalnya ada beberapa gangguan, apa misalnya mesin ada yang rusak atau apa, ya kita excuse sama yang pesen, Pak maaf ini kayaknya telat sehari, gimana Pak, boleh nggak? Oh ya nggak apa-apa, ya kita lanjut gitu. Sama 1+1 yang terakhir tanggung jawab. Kalau misalnya terjadi kita sudah semaksimal mungkin masih ada istilahnya ya namanya usaha kan pasti ada bener ada melesetnya. Nah itu kita tanggung jawab, walaupun sampai kita nombok istilahnya sampai berdarah-darah, kita harus tanggung jawab gitu. Kalau awal-awal dulu saya ya door to door gitu. Apalagi awal-awal dulu masih sambil kuliah di kampus itu ya. Saya pakai kebanyakan sampel itu saya pakai. Jadi saya sebagai iklan berjalan. Kaos saya pakai. Walaupun harusnya luar pakai kemeja, saya dalamnya pakai kaos. Nanti kalau udah nggak di kelas saya buka tuh si kaos itu kan, ih keren juga kaos tuh, kok unik gitu kan, bahannya adem nih. Nah itu saya tips simpelnya itu saya pakai sampelnya, saya bawa dan saya jual gitu loh. Jadi sebagai model berjalan. Ya, terus yang kedua ya udah mulai nih, begitu udah lulus kuliah, nah saya mulai masuk ke kantor-kantor, tapi itu nggak semua random aja gitu kan. Ya karena saya di perhotelan, yaitu kantor tempat saya, tapi tetap sesuai prosedur ya, masukin seragam. Ini masuk pengajuan, kalau masuk harganya ya kita ini. Terus hotel lain, kantor lain, mulai gitu dinas. Kemudian nggak kalah penting juga, saya ada di tiap produk saya itu ada labelnya. Ya kan, di label itu ada merek Brian Ink, itu merek saya dari zaman masih bujang. Makanya masih nama Brian itu ada, saya dulu saya cantumin nomor telepon. Jadi ada orang yang saudaranya bikin, kemudian bagus gitu ya. Kok bagus sih? Lo beli di mana? Oh, lo bikin di mana? Nah, ini lihat labelnya nih gitu loh. Nah, di situ suka dukanya ya seperti usaha pada umumnya lah ya. Pastikan roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kalau namanya merintis memang banyak dukanya sih. Ya salah satunya tadi kalau pas lagi nggak ada orderan, kalau dulu kan saya memang masih ada andalan lah sambil kerja ya kan. Begitu udah full di bisnis, dan bisnis ini memang kita belum ada yang namanya langganan tetap apa gitu ya. Jadi ya udah modal bismillah aja gitu ya. Jadi kadang sebulan itu sepi, bulan depannya lagi sepi banget. Itu sih yang banyak rata-rata ya, sama sih semua juga yang baru rintisan pasti seperti itu ya. Salah satunya kayak udah dapat orderan banyak nih, ternyata ada reject gitu ya. Namanya kan produksi ya, entah salah di bahan, di warna itu. Sebagai bentuk tanggung jawab ya pasti kita ya opsinya ya apakah pengurangan harga, kalau nggak mau ya kita harus buat ulang. Nah itu ya salah satu yang iya, ada yang
kita pengurahan harga, ada yang kalau nggak mau atau nggak bisa bener ya kita pasti ganti full, walaupun itu nombok gitu. Tapi ya kalau yang sampai nombok itu ya jarang sekali, tapi kalaupun kejadian begitu pernah. Atau ada juga termasuk sering juga yang kayak orang pesen baru DP, udah selesai lama diambilnya. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun ya, tapi alhamdulillah masih diambil. Ada yang enggak diambil sama sekali sampai sekarang, ada gitu juga. Ada yang sampai yang pesan itu almarhum, saya tanya, ini kok nggak diambil-ambil? Oh maaf, yang bersangkutan sudah almarhum. Oh ya sudah, gitu namanya ya sudah begitu kan. Jadi ya pesan nggak diambil itu udah sering. Kayak kita sekarang juga menerima pesanan satuan bordiran. Ada yang udah biasa pesen, ya udah mas nanti kita bayar belakangan ya kayak biasa. Ya ternyata nggak diambil, itu ada juga. Ya sudah, saya paling mengingatkan atau ya menagih dengan halus, Pak, sekali 2 kali, kalau udah nggak ini ya udahlah isterja aja, direlakan aja gitu. Customer kita dari PT-PT yang besar, BUMN kayak PLN, Pertamina, perusahaan-perusahaan besar ya. Ini juga ada dinas-dinas, dari dinas kesehatan pernah, dinas karantina, dinas pertanian, BPS gitu. Banyak sih. Paling jauh saya pernah kirim ke Papua. Ke Papua itu pernah kita kirim barang ke sana. Itu pesanan dari PLN kalau nggak salah sih. Terus Kalimantan itu sering, itu PT Pama Persada itu juga dulu sering pesan ke kita gitu. Lumayan juga sih ongkirnya, tapi ya alhamdulillah dipercaya untuk buatkan kebanyakan sih seragam yang standar wear pack, karena itu kan standar khusus jahitannya sama bahannya gitu. Kalau sekarang kita hampir semua bentuk seragam ya, itu kayak kaos kerah ya, polo itu, kemudian training, jersey itu jenis-jenis kaos, kemeja dengan berbagai model ya, taktikal, PDH, PDL, setelan, celana juga bisa, celana training, jaket, ini rompi, sampai topi bisa. Kemudian kita, pataka, bendera-bendera itu bisa juga sih. Ya namanya merintis itu saya semua nabung ya gitu. Salah satunya mesin-mesin itu ya, dulu cuma punya mesin jahit 1, kemudian punya mesin bordir 1. Itu bisa kita pakai. Kemudian saya ada uang ya buat mesin-mesin yang full set kayak obras, cutting dan sebagainya. Nyicil sampai saat inilah gitu. Kalau yang besar ada 1 yang 20 kepala, itu nggak di sini ya barangnya, ada di tempat produksi. Nah kemudian yang kecil-kecil itu ada 5, itu untuk khusus yang bordir satuan atau bordir yang beda-beda, kayak nama itu kan nggak sama, itu kita pakai mesin yang kecil. Jadi kita bisa nerima satuan karena punya mesin kecil, dan kita juga program sendiri desainnya. Jadi saya buat sendiri, jadi bisa custom sendiri desainnya. Kalau konveksi ini kan produknya jenisnya banyak dan bentuknya banyak ya. Kayak kaos gitu. Kaos itu beda desain itu beda bentuk, ada listnya, beda sablon, beda bahan, beda jumlah, pasti cost produksi beda. Tapi kalau average harga sih rata-rata ya, kalau kaos tuh mulai dari yang 50.000 ada. Kita juga kan pernah garap kaos partai itu. Kaos partai malah cuma 20 ribuan gitu. Cuma harus banyak kuantitinya. Minimal 2.000 pieces lah paling sedikit. Kalau untuk kaos partai itu dapat harga di 20 ribuan, 23.000 lah gitu. Kaos partai. Kalau kaos-kaos biasa 50.000 juga dapat. Kalau yang satuan pun bisa, cuma agak mahal. Kalau tim produksi ya, kalau tim marketing saya paling berdua sama istri, saya paling dibantuin sama adik, tim marketing ya. Tim produksi ya ada tergantung kerjaan ya. Kadang bisa sampai 10-15 orang, pernah 30 orang kalau kerjaan banyak banget. Jadi kita sistemnya tidak kontrak ya. Jadi misalnya pas lagi rame kita ajak nih, punya saudara nggak nih yang mau bantuin
jahit gitu, jahit entah itu bordir gitu, atau bisa sesama apa namanya pengusaha kita share nih, ini yuk rame-rame gitu. Tim sih bisa fleksibel lah. Tapi kalau lagi sepi ya kita tim yang tetap di sini paling ya sekitar 5 sampai 7 orang sih ya. Saya dari waktu bujang dulu memang sudah mereknya Brian INC itu incorporation. Maksud saya tuh di situ nanti banyak pihak yang terlibat dan banyak usaha yang bisa dijalankan gitu sih. Sebenarnya arti namanya itu. Terus kemudian sekarang lebih difokuskan di konveksi dan bordir ya. Sempat sebelumnya itu saya konveksi dan percetakan. Tapi karena percetakan itu juga modalnya lumayan dan pasarnya belum bisa bersaing dengan yang besar, jadi saya lebih fokus ke konveksi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih banyak yang terlibat. Karena kan kalau di konveksi kan kita nggak bisa semua ngerjain sendiri, pasti ada pihak-pihak yang kita bayar. Jadi ada yang tim jahit, tim sablon, tim bordir dan lain sebagainya itu ya paling nggak kan kita bisa saling berbagi rezeki lah gitu kan. Harapannya ke depannya bisa terus berkembang, bisa saling bermanfaat gitu kan. Jadi ya kalau saya sih menganggap konveksi lain itu sebagai teman gitu. Iya, karena saya kadang juga kalau pas lagi penuh bisa bantu nggak gitu sih. Jadi bukan saingan sih, lebih ke teman sih. Pak bisa bantu nggak saya produksi ini? Kadang juga saya juga dapat operan dari yang lain. Jadi kita saling bersinergi lah gitu, kerjasama gitu. Yang pertama kalau dari saya sih bismillah dulu gitu loh. Jadi kalau saya itu bukan modal nekat tapi modal berani gitu ya. Jadi sebelum kita mau mulai usaha pasti semua pada bingung mau usaha apa, modal nggak ada gitu. Mau usaha tanpa modal bisa. Yang penting kita punya konsep dan rencana gitu ya. Kalau saya dulu awal kan saya cari di Bandung konsepnya apa, udah semua sudah saya pikirkan, saya catat. Nah, oke lah usaha ini gitu. Jadi awal ya yang penting bismillah dulu, dicoba dulu karena bisnis yang paling bagus itu bukan bisnis yang langsung besar, tapi yang dijalanin walaupun ya cuma kayak misalnya jualan apa emperan gitu, jualan online yang cuma punya toko online itu yang penting dicoba, diusahakan, dan kemudian jangan gampang menyerah gitu. Ya kayak misalnya ya rugi sekali 2 kali ya biasa lah, itu kita cari supaya nggak rugi lagi. Terus kemudian ya kita pasrah gitu. Tapi setelah kita usaha, udah segala macam kita kerahkan, pikiran, waktu, udah didoakan, ya udah pasrahin. Gitu. Udah dipasrahin biasanya jalan itu pasti ada. Rezeki itu sudah ditaker. Tapi kalau prinsip saya rezeki itu dijemput bukan ditunggu gitu loh. Jadi kalau mau dapat rezeki yang banyak, mau sukses, ya kita jemput gitu loh. Gimana caranya ya kita masing-masing. Intinya itu sih. Teman-teman atau ada kebutuhan bikin seragam, baik itu dari komunitas, seragam kantor, bahkan dari dinas atau instansi, bisa hubungi kami di konveksi Brian Ing Lampung. Itu alamatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, nomor 21, Kota Baru, Bandar Lampung. Jadi kalau dari Bank BRI masuk kiri, ada kuburan kebun jahe, itu belok ke kanan ya. Di Google Maps ada konveksi Brian dan bordir komputer satuan. Atau bisa channel YouTube kita ada Brian Konveksi Lampung. Terus di Instagram juga ada Brian Ing @BrianIng_konveksi Murah Lampung. Kemudian dari Facebooknya juga sama, konveksi Brian Ing Lampung. Dan
Kalau lebih gampangnya bisa lewat WhatsApp atau telepon di nomor 0857 888 39 376. Nah, itu insya Allah fast respon. Kita tulis 24 jam online, insya Allah kalau belum tidur kita reply lah. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan oke.